hubungan yang baik itu atau hubungan yang sehat tuh bukan yang bebas konflik, tapi gimana caranya semua konflik itu bisa kita hadapi. Karena kalau hubungan gak ada konflik juga kita jadi nggak tahu nih hubungannya berkembang kemana. Hai ayah dan ibu, kembali lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Kali ini aku mau bahas bukan tentang anak nih, tapi gimana caranya orang tua punya manajemen konflik yang sehat pada saat telah memiliki anak. Karena biasanya ya kalau misalnya baru melahirkan atau punya anak aja tuh kalau kita inget tuh jadi banyak banget tugas baru, terus juga jadi ada perbedaan hubungan, jadinya suka ada friksi atau konflik-konflik kecil nih antara suami istri. Nah oleh sebab itu sebelum kita masuk ke materinya, tekan dulu tombol subscribe dan juga loncengnya. Jadi kalau 3 Generasi bikin video baru bisa langsung ditonton. Dan jangan lupa stay tune ya. Sebelum masuk ke gimana caranya kita bisa menangani konflik dengan sehat bersama pasangan, kita bahas dulu tentang tantangannya apa aja sih setelah kita punya anak. Jadi emang punya anak ini tuh anugerah tapi juga tambah tugas baru gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita jaga atau kita sesuaikan. Misalnya yang pertama, tanggung jawab tuh pasti bertambah. Gak cuman kerjaan di kantor, kerjaan di rumah, hubungan dengan pasangan, dan juga nih ngasuh anaknya sendiri, itu jadi tanggung jawab baru lagi. Yang kedua juga ternyata mengasuh anak tuh gak semudah teorinya gitu. Jadi kita udah belajar, kita udah paham, kebayang lah anak tuh diapain aja. Pada saat kita ngasuh ada aja nih masalahnya, nggak mau makan lah, tidurnya berantakan lah, nangis berkepanjangan lah gitu, yang seringkali membuat yang nomor 3 nih, hubungan dengan pasangan tuh juga jadi merenggang, intensitasnya juga jadi lebih turun, dan kemudian juga hubungan intim jadi ada perbedaan juga gitu. Nah yang itu kan semuanya perlu diseimbangkan supaya kehidupan pernikahan kita tetap damai nih walaupun ada konflik. Ada satu penelitian menarik dari Gottman yang bilang bahwa 2/3 dari pasangan yang sudah menikah itu tuh biasanya mengalami penurunan tingkat kepuasan pernikahan setelah 3 tahun menikah dan punya anak gitu ya. Dan yang menarik adalah masih ada 1/3 populasi dari penelitian tersebut yang setelah menikah dan punya anak malah tambah bahagia. Nah kira-kira kenapa tuh? Stay tune ya. Nah, dari 1/3 pasangan yang semakin bahagia setelah memiliki anak, ternyata ada 4 faktor nih setelah diwawancara lebih dalam. Kenapa sih kok bisa lebih bahagia? Padahal banyak banget pasangan yang malah jadi tambah gitu konfliknya. Jadi ternyata yang pertama yang terpenting adalah adanya kerjasama nih antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak. Itu penting banget ketika kita sudah memiliki anak. Jadinya lebih adem semua sama-sama gitu ya. Terus juga yang kedua adanya strong sense of friendship. Jadi kita ngerasa bahwa pasangan kita tuh sahabat kita, teman terbaik kita. Jadi kita ngerasa aman, nyaman, terus adem gitu kan. Terus yang ketiga itu adanya kekompakan dalam melewati masa transisi. Mungkin kadang-kadang kita juga sama-sama bingung, sama-sama lelah, sama-sama cemas. Tapi kalau saling mendukung satu sama lain kan di masa-masa transisi dari sebelum punya anak ke punya anak itu jadi lebih enak kan. Dan kemudian juga yang terakhir itu bagaimana suami dan istri bisa menangani konflik dengan sehat. Jadi penanganan konflik itu penting banget karena hubungan yang baik itu atau hubungan yang sehat tuh bukan yang bebas konflik, tapi gimana caranya semua konflik itu bisa kita hadapi. Karena kalau hubungan gak ada konflik juga kita jadi gak tahu nih hubungannya berkembang kemana. Ketika kita lagi ada masalah atau ada konflik dengan pasangan itu sebenarnya memang wajar banget ya kita jadi nggak sabaran atau kita jadi pingin marah karena ternyata otak kita tuh emang kayak gitu. Jadi kalau misalkan suara pasangan kita meninggi atau misalnya kita lihat ekspresinya ini kayaknya udah mau marah, itu tuh ada emergency gitu, dikasih sinyal ke otak kalau wah ini orang yang kamu sayang itu bakal marah sama kamu atau bakal ninggalin kamu. Itu kayak kira-kira bunyi otaknya tuh kayak gitu, sehingga membuat kita tuh sebagai orang yang menerima persepsi bahwa kita diserang itu tuh ngerasa kita perlu defense, kita perlu melindungi diri gitu. Akhirnya jatuhnya kita jadi mungkin kelepasan marah atau kita jadi mungkin kelepasan kesel dan lain sebagainya. Nah oleh sebab itu sebenarnya untuk penanganan konflik pertama adalah kita tahu when to pause. Jadi kita berhenti dulu. Nah cara berhenti itu kita perlu juga menenangkan emosi kita. Macam-macam banget caranya. Bisa tarik nafas dulu, bisa kita minum dulu, bisa kita jalan-jalan ke sekitar ruangan supaya melepas
energi negatif gitu ya. Yang penting kita tahu when to stopnya. Jadi kalau misalnya suara kita udah meninggi atau misalnya kita udah deg-degan nih badannya gitu, atau deg-degan nih dadanya ngelihat pasangan kita kayaknya udah mau marah gitu ya, itu kita harus berhenti dulu. Jadi jangan langsung berargumen pada saat kita tuh lagi sama-sama panas. Berhenti itu penting banget, dan menurunkan emosi tadi itu penting banget. Silahkan dipilih cara apa yang paling nyaman. Kadang kita bisa self talk juga, atau kita berhitung mundur, atau istighfar juga boleh banget. Selanjutnya nih, untuk kita bisa memanage konflik dengan lebih sehat itu kita perlu tahu hal apa yang perlu kita hindari dan hal apa sih yang perlu kita lakukan atau kita tambah. Yang perlu kita hindari itu ada 4 ya. Yang pertama adalah mengkritik pasangan secara berlebihan. Jadi kita malah nyalah-nyalain terus-terusan gitu, kayak kamu juga, kamu sih gini gitu. Jadi kita bener-bener langsung bilang salahnya tuh apa gitu ya, dan langsung kamu. Itu tuh pertama jangan. Kedua, kalau bisa jangan defensif. Jadi kayak kita langsung enggak tuh, aku enggak kayak gitu. Enggak, kamu aja kali gitu. Itu juga bikin suasana tambah panas. Atau ada lagi yang namanya yang ketiga itu stonewalling. Stonewalling ini tuh kita diemin aja gitu loh. Jadi kita nggak ngomong apa-apa. Nah ini lumayan berbahaya banget buat relationship, karena jadi banyak banget emosi yang terpendam gitu jadinya, karena dia nggak selesai untuk mengungkapkan apa sih yang sebenarnya ada di isi hatinya. Dan kemudian yang terakhir pastinya jangan sampai kita menghina pasangan gitu, baik secara verbal maupun non verbal ya. Maksudnya tuh secara kita ungkapkan, atau kita misalnya kayak rolling eyes, atau kayak muka kita nyebelin gitu. Jadi jangan sampai 4 hal tersebut tuh terjadi nih terus-terusan dalam relationship itu sendiri gitu. Nah kemudian untuk yang perlu kita tambah adalah yang pertama, cara ngomongnya tuh kayak gimana gitu. Jadi kita bisa gunakan teknik I message. Maksudnya gimana? Ketimbang kita ngomong salah dia, misalnya kamu tuh gini, kamu tuh gitu, kita bisa bilang kayak aku tuh mau ngomong dulu ya yang gitu. Jadi menurut aku tuh sekarang agak ngerasa lebih kesepian gitu. Jadi angle-nya tuh kita butuh apa. Kemudian soalnya aku ngelihat kamu kayaknya lagi banyak kerjaan ya di kantor gitu, lagi banyak yang kamu lakukan gitu. Tapi aku tuh butuh banget nih untuk dibantu. Boleh nggak kamu sesekali gantian ngapain? Jadi kita ngomongnya juga enak dan angle-nya itu kita. Jadi nggak yang kamu. Jadi bisa aku atau kita. Kita bisa ngomong kayak menurutku kita tuh perlu lebih banyak spending time bareng gitu. Jadi namanya I message or we message gitu ya. Bukan you message. You message itu yang kamu gitu. Terus cari waktu yang tepat juga nih yang kedua. Waktu dan suasananya dibikin juga nyaman gitu ya. Jadi jangan pas bener-bener pulang kantor capek atau kita lagi marah kita terusin gitu. Dan kalau bisa di sofa, di tempat enak, kita ada cemilan menyenangkan sambil ngobrol tuh santai gitu. Biar lebih kejagalah emosinya dua-duanya gitu ya. Terus juga yang ketiga sebenarnya adalah kita gimana caranya tetap menghargai pasangan kita gitu. Jadi kita menjaga kalimat kita tuh tetap positif, tetap kita cari lah walaupun susah gitu, kita cari kalimat yang kita bisa sepakat sama pasangan kita. Maksudnya gimana? Jadi mungkin aja kita nggak harus sepakat dengan perlakuan pasangan kita, tapi kita bisa bersepakat pada emosi pasangan kita. Misalnya kita bisa bilang, aku lihat kamu marah ya, aku tahu sih kalau kamu tuh marah gitu. Jadi dari situ ketika kita udah bersepakat sama satu hal, lebih mudah nih buat kita untuk membuat satu sama lain tenang. Jadinya tadi kayak si defense-nya atau tembok yang bikin kita makin terus berantem bisa lebih diturunin gitu. Jadi jangan lupa tadi untuk kayak tetap menghargai, terus juga cari suasana dan waktu yang tepat, kemudian juga bersepakat pada satu hal yang sama walaupun minimal seminimalnya perasaan yang dirasakan pasangan dan I message tadi. Itu dia beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam memaintain atau memanage atau mengatur ketika kita berkonflik dengan pasangan supaya masih tetap sehat dan makin romantis tentunya. Jadi kalau misalnya ayah dan ibu punya saran lain atau punya pertanyaan gitu ya, silahkan banget komentar di kolom komentar atau bisa follow Instagram dan TikToknya 3 Generasi @tigagenerasi, terus kabarin ke kita mau bahas topik apa lagi. Semoga senang sama kontennya, jangan lupa di-subscribe, di-share, kemudian juga di-like gitu ya kalau emang suka sama kontennya, dan sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.